Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Akil. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Babat Tanah Leluhur Didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Lastri menghapus air matanya. Tanpa mengenal takut, ia tengadah menatap wajah wanita di hadapannya. Anting Wulan yang melihat perubahan sikap Lastri tersenyum dan kemudian memeluknya. Kau benar, Lastri. Aku hanya akan membawa kemari gadis-gadis saja. Tetapi bagaimana dengan engkau sendiri? Apakah engkau telah mempunyai anak di desamu? Saya baru saja menikah, Nyai. Baru 6 bulan. Tetapi suami saya telah tergoda oleh wanita lain. Benar-benar memalukan. Saya adalah wanita yang... Hentikan tangismu itu, Lastri. Ini adalah peringatanku yang terakhir. Aku tidak ingin melihatmu menunjukkan kelemahanmu. Ingat, jika kau masih juga menunjukkan kelemahanmu, aku akan menghajarmu. Aku akan menghukummu dengan seberat-beratnya. Baiklah, Nyai. Saya berjanji. Saya berjanji untuk menjadi wanita yang tegar sebagaimana Nyai. Bagus. Bagus, Lastri. Bagus. Aku suka dengan sikap itu. Jadilah seorang wanita yang tegar. Jangan tunjukkan kelemahanmu, apalagi terhadap kaum pria. Kelak, aku akan memberikan pelajaran berbagai macam ilmu kepandaian yang dapat membuatmu mampu untuk berdiri, tengadah, dengan tanpa memiliki rasa rendah diri di hadapan 100 pria sekalipun. Nah, sekarang beristirahatlah, tidurlah. Besok siang, tempat ini sudah akan dipenuhi oleh teman-temanmu dari desa Haurgelis. Siapakah wanita aneh ini? Dia begitu baik padaku, tetapi sikapnya nampak begitu kejam dan membenci kaum laki-laki. Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi di desa Haurgelis. Ibuku sudah lama meninggal dunia, dan ayahku sudah menikah lagi dengan wanita lain. Ya, biarlah aku tetap tinggal bersama dengan wanita aneh ini. Aku dapat mempelajari ilmu kepandaian yang sangat tinggi. Aku akan merubah masa depanku bersamanya. Aku mendengar isak tertahan di sudut sana. Siapakah yang menangis? Nyaikah yang menangis? Mana mungkin? Aneh. Itu adalah isak Nyai. Nyai menangis. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa sesungguhnya yang telah terjadi pada dirinya? Nyai yang begitu tegar dan sangat menakutkan terisak-isak seperti
kedua gadis ini? Oh, lihat sih, Endah. Nah, apakah aku tidak salah membawa mereka? Dari percakapan mereka di sungai, aku yakin mereka adalah dua orang gadis. Iya, mereka adalah dua orang gadis. Mereka belum bersuami. Lihat sih, Endah. Mengapa mereka tidak dapat berbicara, Nyai? Iya, aku belum membebaskan totokannya. Kau pastilah hantunya Lastri. Jangan ganggu aku, Lastri. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Endah, lihat sih, aku Lastri. Kenapa kau jadi takut seperti ini? Aku kawanmu, Lastri. Tidak mungkin. Lastri telah tewas. Lastri telah tewas dibunuh suaminya. Dan kau adalah hantunya yang telah membunuh suaminya. Aku memang telah membunuh Kakang Bintarung, Natsi. Tapi aku adalah Lastri, kawanmu. Aku bukanlah hantu. Kau pasti adalah hantunya. Jika tidak, mana mungkin Lastri dapat membunuh Kakang Bintarung hanya dengan cengkraman jarinya. Dan wanita ini juga adalah hantu yang telah membawaku terbang. Kau hantu jahat. Lepaskan aku. Biarkan aku kembali ke desaku. Dengarlah aku, Endah. Lihat sih, wanita ini adalah seorang pendekar wanita yang sakti mandraguna. Dia yang telah mengajariku bagaimana caranya membunuh laki-laki yang jahat dan sombong. Dan saat ini, Nyai penolongku ini berniat untuk membuat sebuah kelompok khusus. Beliau berniat membentuk kita semua, kaum wanita, menjadi perkasa. Dengan belajar darinya, kita kelak akan menjadi wanita yang tangguh, yang tidak akan dapat dibuat semena-mena oleh kaum laki-laki. Tidak, aku tidak mau tinggal di tengah hutan seperti ini bersama kalian. Aku juga tidak mau. Biarkan aku kembali. Lepaskan aku. Lepaskan. Maaf, Lastri. Aku tak ingin mendengar rengekan dua anggota dari kelompok kita. Tugasmu untuk merawatnya dan memberinya makan. Seret dan letakkan dua anggota baru ini di dalam gua sana. Baik, Nyai. Pada saat yang bersamaan, tak jauh dari desa Haurgelis, perbatasan wilayah Kawali dan Indraprasta, terjadi sebuah pertempuran yang hebat antara pengawal perbatasan Indraprasta di bawah pimpinan Panglima Panggiling dengan pengawal perbatasan Kawali. Kalian semua harus mati sebagai balasan dari sikap kalian yang membunuh secara membabi buta, membunuh secara serampangan saja. Kalian justru kalian yang gila. Tidak tahu menahu masalah kematian prajurit perbatasanmu. Kau boleh tidak mengaku, tetapi kalian semua harus mati saat ini juga. 25 orang pengawal. Agaknya tak dapat lagi menahan desakan 30 prajurit Indraprasta yang nampak lebih tangguh dan terlatih. Aku harus memerintahkan pasukanku untuk mundur dan menyelamatkan diri. Hoi, mundur! Mundur! Selamatkan diri kalian! Jangan lari, jangan lari! Hei, jangan lari pengecut! Aku harus menyelamatkan diri dan mengabarkan hal ini pada Prabu Kumaradewa. Jangan lari! Hei, jangan lari pengecut! Ayo, kejar mereka! Desna, kejar! Dan balaskan kematian teman-teman kalian!
bersama dengan para pengawal perbatasan Indraprasta mengejar sekelompok prajurit Kawali menuju arah timur. Sampai akhirnya menjelang sore hari, mereka tiba di sebuah desa kecil, yaitu Desa Haurgelis. Kita periksa desa ini. Jika tidak bertemu juga, kita harus segera kembali. Kita sudah terlalu jauh masuk ke dalam wilayah Kawali. Ayo, masuk dan cari mereka di setiap sudut rumah. Hoi, mari kita terus masuk ke dalam desa ini. Kau masuk ke rumah itu. Aku akan memeriksa rumah yang ini. Hei, Lodra, berhati-hatilah. Jangan khawatir. Aku akan dapat menebas 2 leher orang Kawali sekaligus dengan pedangku ini. Hoi, buka! Buka pintu! Kami para prajurit Indraprasta datang untuk mencari buronan kami. Ada apakah? Tuan mengetuk keras-keras pintu rumah kami. Keluarlah kalian semua. Kami para prajurit dari Indraprasta akan memeriksa setiap rumah kalian di sini. Prajurit muda dari Indraprasta yang dipanggil dengan nama Lodra itu masuk ke setiap bagian sudut dari rumah penduduk yang dicurigainya. Tetapi ketika ia membuka bagian belakang dari rumah tersebut, kelebat sinar pedang menebas dadanya hingga nyaris terbelah. Prajurit muda itu berteriak menolong dan berlari dengan darah bercucuran keluar rumah. Ki, panggil Ki, mereka di sini, Ki. Dia di sana! Dia di sana! Mereka di sana! Oh, rupanya kau bersembunyi di tempat ini. Baiklah. Agaknya aku harus mengadu nyawa denganmu, hai Indraprasta liar. Ya, aku memang liar. Dan karena itu, kalian semua akan merasakan keliaran kami. Hei! Balaskan dendam kalian semua pada mereka. Bunuh seluruh isi desa ini. Mereka adalah pendusta yang telah menyembunyikan buronan kita. Bunuh semuanya. Ayo, bunuh! Bunuh isi desa ini. Ki Panggiling mengamuk bersama para pengawal perbatasan Indraprasta. Mereka membunuh hampir seluruh penduduk desa Haurgelis. Dan tanpa diketahui seorang pun, dari balik sebatang pohon yang besar, sepasang mata memperhatikan keramaian yang terjadi di desa tersebut. Ayo, bunuh! Bunuh isi desa ini! Mereka membunuh para penduduk, tidak terkecuali para wanita. Setan, kalian semua memang pantas mampus. Hup! Mampuslah kalian semua, laki-laki busuk, laki-laki jahat. Hei, hiat! Hup! Hiat! Kekejian sikap para prajurit Indraprasta terhadap para wanita, Anting Wulan tak dapat lagi menahan diri. Ia mengamuk membabat para prajurit Indraprasta maupun Kawali. Siapakah wanita itu? Jago dari Kawalika? Wah, celaka. Wanita itu juga membunuh para prajuritku.
Oh, siapakah dia? Oh, celaka. Dia kini menyerangku. Kalian berdua pun harus mampus. Kalianlah yang pasti menjadi biang malapetaka pembunuhan wanita-wanita itu. Hei! Anting Wulan mengamuk tanpa memberikan sedikit pun kesempatan pada Panglima Panggiling dan Kilamun. Dan beberapa jurus kemudian, keduanya telah tergeletak dengan berlumuran darah. Tetapi tidak beberapa lama, mayat-mayat yang menjadi korban pedang ular Mas Anting Wulan hancur musnah secara perlahan-lahan. Dan yang tinggal di sekitar tempat tersebut hanyalah kurban yang lebih dulu tewas sebelum Anting Wulan melibatkan diri. Dan di sudut pondok yang tak jauh dari Anting Wulan, sekelompok penduduk desa Haurgelis yang tersisa berdiri memandang Anting Wulan dengan penuh rasa terima kasih. Beberapa laki-laki yang tersisa bersama dengan belasan kaum wanita perlahan-lahan menghampiri Anting Wulan. Tempat ini sudah bukan merupakan tempat yang aman bagi kalian. Ikutlah aku. Siapakah engkau ini, Nyai? Seorang dewikah yang sanggup membantai mereka, para prajurit tangguh dari Indraprasta? Aku telah menyelamatkan nyawa kalian. Karena itu, kalian semua adalah milikku. Ikutlah aku. Cepat! Dan jangan membuat aku kehilangan kesabaranku. Cepat! Sebelum kalian juga menjadi korban keganasan pedangku. Iya, baik, Nyai. Baik. Marilah kita ikuti apa yang diinginkan Nyai penolong kita. Dengan hati berdebar-debar, setelah melihat berbagai macam kejadian yang mengerikan, para penduduk desa Haurgelis melangkah mengikuti Anting Wulan masuk menuju hutan loyang. Lastri, Lastri anakku. Rupanya engkau berada di sini, Nak. Mundur ke orang tua. Menyingkirlah dari tempatmu itu, Lastri. Jangan kau dekati laki-laki itu. Tapi Nyai, Lastri itu adalah anakku. Dia adalah muridku. Murid perguruan kembang hitam. Menyingkirlah kalian semua. Duduk di tanah lapang itu. Dan dengarkan kata-kataku. Mari duduk. Dengarlah. Mulai hari ini, kalian semua adalah warga dari perguruan kembang hitam. Aku akan menentukan urutan dan tingkatan yang ada dalam perguruan ini. Kalian para wanita, suka atau tidak suka, adalah murid utama dari perguruan kembang hitam. Dan semua laki-laki, tidak terkecuali mereka yang mempunyai hubungan darah ayah dan anak, mereka adalah pengawal dari perguruan kembang hitam yang sekaligus merupakan pembantu dari kaum wanita yang menjadi murid utama dari perguruan kembang hitam. Suka atau tidak suka, kalian semua harus menerima keputusanku. Siapapun juga yang tidak menerima keputusanku itu, mati adalah ganjarannya. Dan Lastri adalah pembantu utamaku. Kalian semua dapat mendengarkan perintahnya sebagaimana perintahku. Mengerti? Mengerti. Lastri, kali ini kita mempunyai banyak tenaga. Pergunakanlah tenaga itu dengan sebaik-baiknya. Terutama tenaga kaum laki-laki untuk mendirikan pondokan bagi warga dari perguruan kembang hitam. Baik, Nyai. Saya akan melakukan semua perintah dan rencana Nyai. Rencana kita, Lastri. Kau adalah bagian utama dari perguruan ini, di samping diriku. Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas kepercayaan yang sedemikian besarnya yang Nyai berikan padaku. Lakukanlah segera. Dan ingat, batasi hubungan kalian, kaum wanita dengan kaum laki-laki di perguruan ini. Saya akan menyampaikan aturan itu pada mereka, Nyai. Aku akan beristirahat dan menjemput Kayan, putraku. Oh iya, dia sedang tidur ketika Nyai datang membawa para penduduk Haurgelis. Baiklah, lakukanlah tugasmu dengan sebaik-baiknya. Minggir, biarkan aku menghadap Gusti Prabu Kumaradewa. Minggir, biarkan aku lewat. Aku adalah pengawal perbatasan. Minggir.
Sementara itu, salah seorang prajurit pengawal perbatasan Kawali yang berhasil menyelamatkan diri tiba di istana Kawali. Tanpa unggah-ungguh lagi, ia menerjang masuk ke dalam istana untuk menemui Baginda Kumaradewa junjungannya. Sementara itu beberapa penjaga gerbang mengejarnya. Demikian juga pengawal dalam istana yang dilangkahinya mengejarnya hingga tiba di ruang dalam istana Kawali. Berhenti! Apa yang terjadi di sini? Mengapa kalian membuat ribut di dalam istanaku? Ampun tuanku, hamba yang bersalah. Hamba yang memasuki istana ini tanpa izin dari pengawal dalam. Ampunkan hamba tuanku. Sesungguhnya lah hamba datang untuk menyampaikan berita yang sangat penting. Aku ingin tahu, berita apa yang kau bawa hingga kau bersikap lancang, liar dan tidak tahu aturan. Katakanlah, mungkin nilai beritamu itu akan dapat melepaskan dirimu dari hukuman yang akan kuberikan. Sesungguhnya lah telah terjadi sesuatu di perbatasan Kawali dan Indraprastha. Hah? Apa itu? Katakan cepat. Seluruh pengawal perbatasan yang dipimpin oleh Panglima Lamun tewas. Hamba adalah satu-satunya yang berhasil meloloskan diri dari amukan prajurit Indraprastha. Hah? Indraprastha? Ia menyerang prajuritku? Setan! Wah, coba kau ceritakan sejelas-jelasnya. Apa sesungguhnya yang telah terjadi di perbatasan? Siang kemarin, kami di pos penjagaan perbatasan Kawali dan Indraprastha dikejutkan oleh kedatangan Panglima Panggilingan dan 30 orang prajuritnya. Ia datang dan meminta pertanggungan jawab dari prajurit Kawali yang menurutnya telah membunuh 6 orang prajurit Indraprastha. Kilamun, pimpinan kami, tentu saja tidak bisa menerima fitnahan yang mengada-ada itu. Tetapi karena memang pada dasarnya orang-orang Indraprastha datang dengan persiapan perang, maka terjadilah pertempuran. Kami tidak mampu menghadapi desakan prajurit Indraprastha. Kami ditarik mundur, tapi mereka mengejar terus. Hamba lari terpisah dari kelompok. Hamba bersembunyi, dan ketika merasa sudah aman, hamba keluar dan mencari kelompok hamba hingga tiba di desa Haurgelis. Di sana hamba menemukan beberapa mayat prajurit Kawali dan Indraprastha. Tapi hamba dapat menyimpulkan bahwa seluruh pasukan pasti tewas karena hamba melihat puluhan warga desa tewas terbantai. Setan! Indraprastha kejam! Jika saja Kilamun masih hidup, tentu beliau tidak mungkin membiarkan para prajurit Indraprastha membantai penduduk yang tidak berdosa, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Indraprastha mengira bahwa mereka adalah puncak kekuatan di tanah Pasundan setelah berhasil menggulung Galuh pada masa pemerintahan Prabu Sora. Aku akan buktikan Kawali tidak bisa dibuat main-main. Kami adalah orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Kami orang-orang Kawali tidak bisa dihina dan dipermainkan. Awas, tunggu pembalasanku Pancar Dumung. Kita buktikan siapa sesungguhnya yang lebih perkasa, Kawali atau Indraprastha. Tuanku Kumaradewa, Indraprastha memang keterlaluan. Kita akan mengambil tindakan. Tetapi apakah tidak sebaiknya kita memberitahukan dahulu Prabu Purbaya dari kerajaan Sunda yang merupakan junjungan tuanku, penguasa 12 negara? Aku harus segera mengambil tindakan, Paman Linggarusi. Tapi, iya, kata-katamu benar. Aku akan mengirim utusan untuk mengabarkan rencanaku ini pada beliau. Tapi, keputusanku telah tetap. Aku akan menyerang Indraprastha secepatnya. Tariklah pasukan dari setiap kota, Paman. Dalam 2 hari ini, aku sudah ingin semuanya siap di alun-alun. Itu adalah keputusan yang sebaik-baiknya, tuanku. Karena siapa tahu, Baginda Purbaya Sang Raja Soya mempunyai jalan pemecahan yang sebaik-baiknya untuk menghindarkan perang ini, tetapi dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, memberikan kepuasan pada kita dan memberikan ganjaran pada Indraprastha. Perang akan tetap terjadi, Paman. Periksa pasukan kita, Paman. Aku akan membuat surat untuk Prabu Purbaya.
hari itu juga, utusan Prabu Kumaradewa menuju kerajaan Sunda yang kita kenal dahulu dengan nama Karangsedana. Dan pada pagi hari berikutnya, utusan itu diterima oleh Prabu Purbaya. Baru 2 hari Prabu Kumaradewa tiba meninggalkan Karangsedana. Indraprasta mencari gara-gara. Aku harus menyelidikinya ke sana dan mencegah peperangan itu. Baiklah, kau boleh kembali ke Indraprasta. Katakan, aku telah menerima pesan junjunganmu. Berangkatlah segera. Baik, tuanku. Hamba permisi. Bilakah Kanda akan berangkat ke sana? Secepatnya, Dinda. Karena dalam surat ini, Paman Prabu mengatakan ia akan melakukan penyerangan besok pagi. Aku akan menemui Paman Patih serta pengurus istana untuk mengabarkan kepergian kita. Engkau temuilah Paman Saka. Beritahukan tentang kepergian kita. Baiklah, Kanda. Prabu Pancar Dumung telah menggerakkan kekuatannya menyerang Kawali. Benar, Paman. Paman Prabu Kumaradewa dari Kawali mengabarkan dalam suratnya. Aneh. Mengapa bisa begitu? Ada apakah, Paman Saka? Mengapa Paman kelihatan terkejut? Apa ada sesuatu yang aneh? Ya, Gusti. Sesungguhnya lah, sebelum hamba tiba di Karangsedana ini, hamba telah bertemu dengan Gusti Prabu Pancar Dumung dan Gusti Ratu Seruni. Mereka di sana menyampaikan keluhan mereka tentang sikap negara-negara tetangga, yaitu Kawali dan Dadali Putih. Yang mana sikap kedua kerajaan itu menyudutkan Indraprasta dalam jalur tata niaga perdagangan. Indraprasta memang menyiapkan kekuatan bala tentara, tetapi Gusti Ratu Seruni belum menghendaki pecahnya perang hanya karena hal-hal yang sepele. Tetapi jika memang pertempuran telah pecah di perbatasan Kawali dan Indraprasta, pastilah itu karena pihak lain, entah dari Kawali atau pihak ketiga. Aneh. Tetapi kami di sini mengenal baik kebijaksanaan dari Paman Kumaradewa. Tetapi Kawali dan Dadali Putih telah bersikap tidak terpuji dengan menutup jalur tata niaga dari dan ke Indraprasta dengan mengadakan penjagaan di sekitar perbatasan mereka. Benar. Itu adalah satu-satunya kesalahan Paman Kumaradewa dan Paman Tunda Dadali. Karena itu, Kanda Prabu Purbaya akan menyelesaikannya dengan mengadakan pertemuan antara Prabu Pancar Dumung dengan Prabu Tunda Dadali dari Kerajaan Dadali Putih dan Prabu Kumaradewa dari Kawali. Sayang sekali. Belum lagi pertemuan itu terlaksana, sudah pecah ketegangan yang ada. Sebentar lagi, aku bersama Kanda Purbaya akan pergi. Jika tuanku berkenan, hamba ingin menyertai tuanku berdua menuju perbatasan Kawali Indraprasta. Aku rasa Kanda Purbaya tidak berkeberatan. Bersiaplah, Paman. Aku akan memberitahukan Kanda Purbaya tentang rencanamu yang akan ikut bersama kami. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, dari gerbang kota raja kerajaan Sunda berderap 3 ekor kuda menuju arah utara. Mereka adalah Prabu Purbaya bersama dengan permaisurinya Cempaka dan juga Raden Sakapalwaguna. Tujuh tahun yang lalu, aku berjalan di muka mereka dengan gagah dan dada tengadah. Aku mengantarkan mereka, membawa mereka, melindungi mereka bagaikan dewa penyelamat. Tetapi sekarang semuanya telah berubah. Mereka yang lemah
dan merupakan buruan yang berlari menyusup ketakutan. Kini adalah seorang maharaja besar yang menguasai 12 negara di tanah Pasundan ini dan memiliki kesaktian yang tiada terkira tingginya. Aku yakin dua remaja di hadapanku adalah bukan manusia biasa. Mereka adalah manusia pilihan dewa. Paman Saka. Paman Saka. Ada apa, tuanku? Maaf, hamba sedang asik melamun. Kita berhenti dulu di sini. Kemudian, Prabu Purbaya dan Cempaka turun dari atas kudanya. Mereka saling berpegangan tangan dan kemudian memejamkan mata. Desis rapalan mantra terdengar halus di ujung bibir mereka. Dan beberapa saat kemudian, tubuh keduanya pun lenyap dari pandangan. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan di perguruan Kembang Hitam mulai membina sarana-sarana yang diperlukan untuk sebuah padepokan. Juga diceritakan bahwa Prabu Kumaradewa telah mengetahui tentang musnahnya para prajurit pengawal perbatasannya. Tetapi pengawal perbatasan yang membawa berita tidak menyadari bahwa kehancuran total yang dialami prajurit Kawali adalah oleh Anting Wulan. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya yang menuju Kawali untuk mencegah pecahnya perang antara Kawali dan Indraprasta memisahkan diri dengan Raden Sakapalwaguna. Dinda yakin Kanda pasti akan berbuat sesuatu selain merubah strategi itu. Iya, Paman Saka memang perlu untuk segera menuju perbatasan. Ia tepat untuk tugas itu, karena menurutnya ia telah mengenal Prabu Pancardumu. Sementara Kanda ingin mempercepat perjalanan kita dengan Aji Halimunan. Iya, Kanda benar. Marilah Dinda, kita pusatkan seluruh jiwa dan raga kita. Kita akan memohon pada Hyang Agung untuk memindahkan tubuh kita ke sebuah tempat yang sunyi yang tak jauh dari gerbang kota Raja Kawali. Raden Purbaya dan Cempaka turun dari punggung kudanya. Keduanya saling berpegangan tangan dan memejamkan mata. Desis rapalan mantra terdengar halus di ujung bibir mereka. Dan beberapa saat kemudian, tubuh kedua manusia utama dari tanah Pasundan itu lenyap dari pandangan mata. Dan sekejap kemudian, tubuh keduanya telah berpindah jauh di luar wilayah Karangsedana. Mereka tiba di sebuah gerumbul semak yang sunyi yang tak jauh dari gerbang kota raja. Kita telah tiba di muka gerbang Kawali. Lihatlah itu, Dinda. Tetapi kita terpaksa menghadap Paman Prabu Kumaradewa dengan berjalan kaki. Dinda tidak berkeberatan sedikit pun. Ayo, Kanda. Lihat itu, Kanda. Dinda khawatir dugaan Kanda akan menjadi kenyataan. Pasukan Kawali sudah membludak. Lihat itu, Kanda. Hingga ke mulut gerbang kota raja. Dan mereka sudah nampak dalam kesigatan penuh. Mari kita percepat langkah kita, Dinda. Kanda khawatir perintah untuk bergerak dijatuhkan Paman Prabu Kumaradewa. Kita mengambil jalan yang sunyi di sudut-sudut kota raja. Dari situ kita dapat bergerak cepat dengan ilmu lari cepat. Kanda betul. Di jalan utama banyak berkumpul prajurit dan penduduk yang siap mengantarkan mereka berangkat.
Dari tempat yang cukup tersembunyi, Raden Purbaya dan Cempaka melesat cepat menuju istana Kawali melalui atap rumah para penduduk. Hingga tidak beberapa lama, ia telah tiba di samping istana Kawali. Sementara itu di dalam istana, Prabu Kumaradewa baru saja memberikan pesan-pesan bagi anak dan istrinya, meninggalkan bilik utama, siap menuju halaman istana. Tetapi tiba-tiba jantungnya berdetak ketika mendengar suara halus yang menyapa dari belakangnya. Paman Prabu Kumaradewa. Tuanku Purbaya, bagaimana tuanku bisa ada di sini? Mengapa para pengawal tidak memberikan berita kedatangan tuanku hingga saya akan memberikan penyambutan yang sebaik-baiknya? Tidak perlu, Paman. Saya melihat situasi yang berkembang demikian gentingnya, dan saya memutuskan untuk menghadap Paman dengan cara seperti ini. Apakah Paman dapat menerima saya untuk berbicara beberapa waktu? Kedatangan tuanku sebenarnya adalah sangat tepat waktu. Ya, memang banyak yang akan saya bicarakan dengan tuanku. Marilah kita ke balerung utama. Tidak perlu ke sana, Paman. Kita dapat berbicara di tempat lain. Di serambi utama saya, tempat itu cukup tenang dalam situasi seperti ini. Tidak, Paman. Saya tidak ingin bicara di dalam istana ini. Apakah Paman Kumara dapat menukar pakaian Paman untuk beberapa saat dengan pakaian yang lain, dengan pakaian yang lebih sederhana, sebagaimana yang saya pakai? Baik, tuanku. Saya mempunyai pakaian seperti itu, dan saya akan memakainya. Saya tunggu Paman di balik bilik itu, dan saya harap Paman dapat merahasiakan kedatangan saya ini. Cepatlah segera, Paman. Saya akan segera kembali ke tempat ini dalam beberapa saat. Kemudian kembali ke kamarnya untuk menukar pakaian perang yang telah digunakan dengan pakaian khusus yang tidak pernah dipergunakan sebelumnya. Pakaian khusus yang dipergunakan apabila beliau bermaksud untuk menyamar. Prabu Kumaradewa kemudian berpesan pada anak dan istrinya untuk merahasiakan semua yang dilihatnya dan meminta istrinya untuk memberikan pesan pada Patih Linggarwesi untuk menunda keberangkatan pasukan sampai ada perintah darinya. Setelah siap, Prabu Kumaradewa dengan diam-diam menuju tempat persembunyian Prabu Purbaya dan Cempaka. Bagus, Paman telah siap. Tetapi akan kemanakah kita, tuanku? Berjalan-jalan, mencari suasana yang segar untuk mengurangi tekanan dan ketegangan yang menyelimuti diri dan pikiran kita. Peganglah tangan saya, Paman Kumaradewa, dan turutilah apa yang saya perintahkan. Baik, tuanku. Pejamkan mata Paman Kumara dan pusatkan pikiran Paman pada Yang Maha Pencipta, Yang Maha Agung. Baik, tuanku. Baru beberapa saat Prabu Kumaradewa memejamkan matanya, tiba-tiba saja ia merasakan tubuhnya ringan melayang melalui ruang yang aneh. Cahaya warna-warni terasa berkeceran di sekitarnya, dan kesadarannya yang serasa hilang sesaat itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara dari Prabu Purbaya. Nah, bukalah kembali mata Paman. Di manakah kita sekarang berada, tuanku? Mengapa saya berada di tempat ini? Mengapa kita berada di tempat ini, tuanku? Perhatikanlah baik-baik, Paman. Ini adalah kawan. Kita berada di sebuah desa di pinggiran sebuah kota. Saya akan mengajak Paman berjalan-jalan sesaat. Mari, Dinda Cempaka, kita menuju desa itu. Mari, Kanda. Paman Kumara. Iya, Gusti Permaisuri. Kita akan melepaskan ketegangan dari suasana genting di rumah salah seorang penduduk Kawali. Tetapi saya harap sebelum sore hari kita sudah bisa kembali. Setidak-tidaknya sebelum senja, tuanku. Pasukan besar Kawali sudah dalam keadaan siap sepenuhnya.
Mereka tidak mungkin saya ulur kembali keberangkatannya, tuanku. Iya, Paman. Sebelum senja, Paman dapat melaksanakan rencana penyerbuan itu. Sampurasun. Siapakah tuan-tuan bertiga ini? Apakah ada yang dapat saya bantu? Kami ini 3 orang pengembara yang ingin melepaskan lelah. Apakah ibu dapat menerima kami? Oh, tentu saja. Mari silakan tuan. Nona, mari silakan. Sama siapakah ibu tinggal? Bersama suami saya dan 3 orang cucu kami yang baru meningkat remaja. Seorang anak laki-laki dan 2 wanita. Silakan duduk, tuan-tuan. Kami bertiga lapar sekali. Apakah ibu bisa mencarikan kami makanan untuk mengisi perut kami? Ini, kami mempunyai sedikit uang. Jika tuan-tuan menginginkan makanan desa yang seadanya, saya akan memerintahkan anak-anak untuk menyembelih ayam ataupun ikan. Dan kami juga mempunyai beberapa ekor ayam. Masukkanlah kembali uang itu. Biarlah kami menjamu kalian dengan apa yang kami miliki. Terima kasih, Bu. Oh, ada tamu rupanya. Nek, saudagar Karta mau menerima saya sebagai pembantunya untuk mengurus hasil pertaniannya. Mengapa engkau harus bekerja, Deng? Bukankah sudah nenek katakan sawah kita yang ada cukup luas untuk kita garap, dan itu pun dapat mencukupi kebutuhan hidup kita? Tidak, Nek. Saya harus bekerja. Dasar anak bandel. Aduh, maafkan saya yang ribut-ribut di hadapan tuan bertiga. Inilah cucu tertua saya. Umurnya sudah 17 tahun. Adeng, berilah hormat pada ketiga tamu kita. Saya adalah Adeng, Paman. Tapi siapakah Paman berdua dan kakak ini? Aku adalah Cempaka, dan ini kakakku Purbaya. Dan ini adalah pamanku Maruta. Ada apakah engkau ribut dengan nenekmu? Kenapa engkau tidak menuruti saja apa yang dikatakan nenekmu? Nenek dan juga kakek menghendaki aku bekerja di sawah saja. Sementara kakek dan nenek sendiri juga mengerjakan sawah itu. Memang sawah itu dapat menghidupi kami. Tapi sawah itu cukup dikerjakan oleh kakek dan nenek, dan juga dibantu oleh 2 orang adikku. Bukankah akan lebih baik jika saya bekerja yang lain? Dengan begitu, saya akan mendapatkan tambahan untuk keperluan hidup yang lebih baik. Saya ingin merubah kehidupan keluarga ini, Paman. Saya ingin membahagiakan adik-adik saya dengan membantu mencari sumber penghasilan yang lain. Iya, saya kira itu adalah sebuah rencana yang bagus. Bagaimana menurut Paman Maruta? Itu rencana yang bagus. Kelak jika saya telah mempunyai banyak uang dari hasil kerja saya akan membelikan beberapa petak sawah lagi. Saya akan membangun rumah kakek dan nenek yang sudah buruk ini. Saya menginginkan kehidupan kami ini menjadi lebih baik lagi. Saya akan menikmati masa depan kami dengan sejahtera. Saya adalah satu-satunya harapan dari keluarga ini. 2 orang adik saya adalah wanita. Sudahlah. Sudah. Jangan cerita ngalor ngidul begitu. Sekarang kau pergilah ke belakang. Sembeli ayam kita yang besar. Dan ambil beberapa ekor ikan dari empang ya. Baik, Nek. Mari, Kak, Paman. Nek, di manakah anak ibu yang merupakan ayah Ade? Keduanya telah lama meninggal dunia. Ibunya meninggal ketika melahirkan putranya yang terakhir. Sedangkan ayahnya tewas beberapa tahun yang lalu ketika datang gerombolan perampok yang mengacau di desa ini. Ayah dari cucuku itu mengangkat senjata bersama-sama dengan belasan penduduk lainnya untuk mempertahankan desa ini, Cuk. Belasan penduduk tewas. Pastilah itu ketika masih berkeliaran gerombolan Aki Grumbung. Benar, Tuan. Saat itu gerombolan Aki Grumbung yang datang menyerang desa kami. Sayang sekali.
pasukan kerajaan Kawali terlambat tiba. Ya, sayang sekali. Iya, sayang sekali. Beberapa belas kelompok Aki Gerumpung telah merusak tatanan desa ini, menghancur luluhkan tulang punggung keluarga dalam setiap rumah tangga. Entah bagaimana jadinya bila perang yang terjadi, yang melibatkan ribuan prajurit yang saling menenteng tombak dan mengacukan pedangnya. Iya, yang jagat Dewa Betara. Semoga saja perang itu tidak akan pernah aku lihat lagi. Demikian juga anak cucuku. Tetapi kadangkala perang itu tetap harus terjadi, Bu, untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan dari rongrongan negara lain. Tuan benar. Tetapi sekarang marilah kita berbicara dari sudut para penguasa itu sendiri. Dari sudut mereka yang merupakan penentu dan penyulut api peperangan. Jika saja mereka dihadapkan oleh keadaan yang benar-benar tidak dapat lagi dihindarkan, keadaan yang benar-benar menyudutkannya, menghindar lagi dari peperangan yang akan membawa bencana ke mereka. Biarlah perang itu terjadi, dan kami rakyatnya akan bangkit membela hak dan kedaulatan kerajaan kami. Ya, semoga perang itu tidak akan pernah terjadi. Iya, semoga tidak akan pernah terjadi. Mengapa kalian ini jadi semakin jauh membicarakan hal-hal yang aneh? Kerajaan Kawali adalah sebuah kerajaan yang aman dan tentram, yang dipimpin oleh seorang raja yang berhati emas seperti Prabu Kumaradewa. Karena itu, aku dan juga seluruh penduduk Kawali tidak pernah memikir dan mencemaskan kejadian itu. Sudahlah, beristirahatlah kalian di sini. Aku akan menengok cucuku dan menyiapkan makanan untuk kalian. Tunggulah. Marilah kita kembali, tuanku. Aku mengerti sudah maksud tuanku mengajak berjalan-jalan. Marilah kita kembali. Aku akan mencoba mencari jalan keluar dari peperangan ini. Aku akan membantu mencari jalan keluar untuk menghindarkan peperangan ini, Paman Prabu Kumaradewa. Mari, kita tinggalkan tempat ini, Dinda Cempaka. Mari, Kanda, Paman Kumaradewa. Bunda telah tiba di mulut sebuah desa, dan di sana ia menyaksikan pembantian yang sangat mengerikan terjadi. Sekelompok penunggang kuda bertopeng berpesta pora mengamuk, menebarkan maut pada para penduduk desa yang nampak tidak berdosa. Terkutuk, hentikan! Siapa kalian ini sesungguhnya? Mengapa kalian membiarkan maut pada penduduk lemah yang tidak berdosa? Engkau tidak perlu tahu, hai pemuda usil. Raden Saka yang melihat korban yang tergeletak hingga belasan orang menjadi berang dan mengamuk, membalas, menyebarkan maut dari pukulan-pukulannya. Hai kawan-kawan, ikat manusia usil itu! Raden Saka terus mengamuk, membagi-bagi serangan mautnya pada para penunggang kuda bertopeng, sampai akhirnya tersisa seorang penunggang kuda yang nampak mempunyai kepandaian paling tinggi, yang diduganya adalah pemimpin dari kelompok penunggang kuda bertopeng. Mau kemana kau manusia iblis, manusia kejam? Sekarang dengarlah kata-kataku. Bukalah topengmu. Aku ingin tahu siapa engkau adanya. Dan apa maksudmu membunuh para penduduk yang tidak berdosa ini? Kau tidak akan mendapat tahu, pemuda usilan. Dan kau pasti akan menyesal dengan campur tanganmu ini. Aku menyesal? Cepat buka topengmu. Atau aku yang akan membuka topengmu dan kemudian sekaligus mengupas kulit wajahmu. Hah? Kau akan memanggil kawan-kawanmu? Lakukanlah. Aku akan menanti di sini tanpa undur setapak pun. Aku akan musnahkan sekaligus manusia-manusia iblis macam kalian. Jangan khawatir, kami datang, sobat. Ya. 7 orang kawanku terbantai oleh pemuda usilan itu, Kakang.
Mana lagi kawan? Apakah hanya 2 orang saja sisanya? Rupanya engkau. Aku mengenalmu, anak muda. Aku harap kau mau menyingkir dari tempat ini dan kami akan menyudahi urusan ini. Bagus. Bagus sekali jika engkau mengenalku di sana. Dengan begitu aku akan dapat mengetahui siapa kalian ini sesungguhnya. Adik-adik, itu adalah adik kincir batu yang sangat hebat. Dia aku saja yang menghadapinya. Siapakah laki-laki bertopeng yang merupakan lawanku ini? Pandainya hebat sekali. Melihat keadaan kawannya dalam kesulitan, laki-laki bertopeng lainnya yang baru datang menerjang maju membantu untuk mendesak Raden Sakapalwaguna. Tetapi ternyata 2 laki-laki bertopeng itu tidak dapat berbuat banyak, manakala Raden Sakapalwaguna menggelarkan aji andalannya, yaitu Jala Sukma. Biarkan pemuda ini. Aku tidak melihat satu kehebatan apapun selain berputar-putar mengelilingiku. Tetapi walaupun demikian aku tetap harus berhati-hati. Mengapa kekuatan dan tenagaku seakan-akan terhambat oleh sebuah kekuatan yang tidak nampak. Adikku pun demikian nampaknya. Beberapa pukulan yang dilancarkan setiap kali berhenti bergerak dapat dihindarkan oleh 2 orang lawannya. Tetapi tanpa disadarinya, gerakan berputar dari Raden Sakapalwaguna seakan-akan membungkus ruang geraknya, membatasi lontaran-lontaran tenaga saktinya. Semakin lama, dirasakan kekuatannya semakin melemah. Tubuhnya seakan-akan terjerat oleh kekuatan yang tidak nampak. Sampai akhirnya, kedua laki-laki bertopeng itu jatuh terduduk, lemas tidak berdaya. Hebat sekali kedua orang lawanku itu. Untung saja aku memiliki aji Jala Sukma. Akan kubuka topeng yang menutupi wajahnya. Aku ingin tahu siapa kedua lawanku yang agaknya telah mengenal diriku. Raden Saka mendekati 2 lawannya yang sudah terkapar tidak berdaya. Sementara pemimpin kelompok penunggang kuda bertopeng yang semula menjadi lawannya berdiri dengan tubuh gemetar tidak jauh darinya. Dan ketika Raden Saka berhasil menarik lepas penutup wajahnya, jantungnya berdetak keras melihat 2 orang lawannya itu. Ternyata adalah mereka. 2 orang pengawal utama Prabu Pancardumung. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa mereka bertindak liar seperti ini? Rupanya engkau. Aku mengenal kalian berdua. Kalian adalah 2 orang pengawal utama Prabu Pancardumung. Bukankah demikian? Iya, benar. Benar, Tuan Saka. Ceritakan cepat. Kenapa kalian melakukan perbuatan terkutuk ini? Ayo katakan. Siapa yang menyuruh kalian? Apakah Prabu Pancardumung? Atau kalian sengaja melakukan semua itu untuk merusak nama baik Gusti Prabu Pancardumung? Ayo katakan! Kau boleh membunuhku, anak muda, tetapi aku tetap tidak akan menceritakan apapun. Setan! Baiklah, akan aku lihat. Apakah engkau akan bersikap keras dan berkepala batu padaku? Tunggu! Memang benar, aku yang memerintahkannya untuk melakukan semua ini, Saka. Kau?
kejutan Raden Sakapalwaguna menjadi lengkap dengan hadirnya Prabu Pancardumung yang juga mengakui dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi di desa itu. Raden Saka berdiri terpaku bagaikan patung, serasa hilang kesadarannya menghadapi peristiwa yang tidak pernah diduganya. Memang aku yang memerintahkannya, Saka. Tetapi segalanya adalah untuk mengurangi korban yang akan berjatuhan. Untuk mempercepat jalannya peperangan yang akan terjadi. Pembunuhan itu yang Tuanku maksudkan untuk mengurangi korban yang jatuh. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa para penduduk itu harus menjadi korban, bahkan tumbal untuk mengurangi jumlah korban. Aku akan menyerang Kawali secara tiba-tiba dan tidak terduga-duga. Aku ingin menguasai Kawali tanpa korban yang terlalu banyak berjatuhan. Karena itu, pilihannya adalah melalui jalan khusus yang tidak terduga. Dan aku mengirimkan pasukan khusus yang berjalan jauh di muka untuk membersihkan jalan. Dan jika kedatanganku ini disadari mereka setelah dekat dengan kota Raja Kawali, maka kami akan dapat meruntuhkan mereka dalam waktu sekejap. Dan korban pun akan dapat kami hindari. Akan dapat kami tekan jumlahnya. Jadi Tuanku memerintahkan kelompok tadi itu untuk menyapu bersih seluruh penduduk desa ini. Tidak sejauh itu, Saka. Mereka tidak akan membunuh anak-anak dan kaum wanita yang tidak akan dapat bergerak cepat seandainya melihat datangnya pasukan besar kami. Tapi tahukah Tuanku, berapa banyak jumlah desa yang akan Tuanku lalui dalam perjalanan itu? 8 buah desa. Dan jalan itu adalah merupakan pilihan yang terkecil. Dan berapa jumlah korban yang akan terbantai? Satu hal lagi, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak berdosa sama sekali. Menyesal sekali. Itu adalah pilihan dari sebuah siasat peperangan. Lalu mengapa tiba-tiba saja Tuanku bergerak menyerang Kawali? Bukankah Tuanku berkata pada hamba, masih akan berpikir panjang? Tuanku meminta pada hamba untuk menyelidiki keadaan di Karangsedana. Menyingkirlah, Saka. Turut di dalam barisanku, atau 6.000 pasukanku akan menggilasmu lebih dahulu. Hamba tidak akan menyingkir selama Tuanku masih menyiapkan pasukan khusus untuk mengorbankan penduduk yang tidak berdosa. Jalan menuju surga ku berikan, tetapi neraka yang kau pilih. Baiklah, jika begitu aku akan melupakan hubungan yang pernah ada di antara kita. Paman Tumpak Jala, kau uruslah orang yang telah menghina dirimu dengan menjatuhkan 2 muridmu itu. Baik, Tuanku. Tumpak Jala yang merupakan guru dari 2 orang lawan Raden Saka sebelumnya maju mendekati pemuda Gua Larang yang kini telah menjadi Mahawira dari kerajaan Mataram Agung. Dan bersamaan dengan itu, Prabu Pancardumung memerintahkan para pengawal khusus untuk maju mengepung arena pertandingan itu. Dan di belakang mereka, 6.000 pasukan yang telah siap tempur maju lebih mendekat. Lawanku kali ini pastilah sangat berat. Iya, 2 orang bertopeng yang sebelumnya menjadi lawanku sudah menyita hampir seluruh tenagaku. Dan yang kali ini, aku harus lebih berhati-hati lagi. Siapa tokoh yang mampu menciptakan murid sehebat 2 manusia bertopeng itu? Aku tidak pernah mendengar namanya sebelumnya. Aku melihat kau kehilangan pengamatan sesaat, anak muda. Apa yang sedang kau pikirkan tadi? Aku dapat saja mencuri serangan, menyerangmu pada saat-saat kelengahanmu tadi. Tapi aku Ki Tumpak Jala pantang melakukan semua itu, anak muda. Sebenarnya aku ingin mengenalmu lebih jauh, mengikat persahabatan dengan pemuda yang hebat seperti dirimu. Tapi kesibukanku saat ini tidak mengizinkan aku. Bersiaplah. Hup. Gila, hebat sekali perbawa angin serangannya. Kepandaian orang ini agaknya tidak berada di bawah kemampuan Prabu Sora maupun Resi Amista. Entah sampai kapan
dan berakhirnya pertempuranku dengannya. Iya. Gerakan tenaga saktinya berimbang dengan tenagaku. Kini yang harus kami andalkan adalah kejadian serta gerak tipu serangan-serangan. Prabu Pancardumung di pinggir arena menyadari kesulitan jagonya untuk mengalahkan Raden Saka dalam waktu yang singkat. Karena itu, ia memberikan tanda kepada beberapa orang pengawal khususnya. 3 orang laki-laki yang merupakan para tokoh dari dunia kependekaran mulai bergerak mendekati arena. Raden Saka yang menyadari hal tersebut mulai gelisah. Tetapi sebelum ketiga lawan barunya melibatkan diri, terdengar suara halus yang bergema di pinggiran hutan perbatasan. Mundurlah dulu, Paman Saka. Gusti Purbaya. Hop! Kebetulan Gusti datang. Apa yang harus hamba perbuat selanjutnya? Tetapi, apa sebenarnya yang telah terjadi, Paman? Untuk menerobos jalan masuk wilayah Kawali, Indra Prasta mengirimkan pasukan khusus di muka pasukan besar untuk membuka jalan darah, mengorbankan siapapun juga yang berada di dalam jalur yang telah ditentukannya. Dan penduduk desa ini sebagian telah menjadi korban pasukan khususnya. Siapakah kau ini, hai anak muda? Bangsawan liar dari manakah hingga kau berani menghentikan pertempuran kami? Tunggu dulu, Paman Tumpak Jala. Mundurlah kau. Kelihatannya aku mengenal pemuda itu. Bukankah sekarang aku sedang berhadapan dengan Sang Raja Pongah, Maharaja dari Tanah Pasundan? Kakang Prabu Pancardumung, marilah kita berbicara. Kita selesaikan apa yang sebenarnya menjadi ganjalan di antara kita. Di antara Kakang Prabu Paman Kumaradewa, juga mungkin Paman Prabu Tunda Dadali. Tidak ada lagi pembicaraan. Aku akan menyelesaikan semuanya itu dengan kekuatan. Dan engkau, hai Maharaja Pongah dari Tanah Pasundan, apakah tujuanmu jauh-jauh datang kemari meninggalkan keratonmu? Aku ingin menyelesaikan pertikaian ini, Kakang Prabu. Jangan campuri urusanku. Urusan Indra Prasta dan Kawali. Atau kau juga terlibat di dalam urusan ini? Kakang Prabu, alangkah akan sangat disayangkan, sangat menyesalkan jika semua keributan ini sebab musabab yang terjadi justru datangnya dari pihak ketiga. Cukup. Aku sudah tidak ingin mendengar kata-katamu lagi, hai Raja Pongah. Pasukanku harus bergerak pagi ini juga. Singkirkan Raja Pongah itu, Paman Tumpak Jala. Baik, Gusti. Maafkan aku, hai bangsawan muda. Siapapun adanya engkau, aku Ki Tumpak Jala dari Tanah Madura tidak mau tahu. Menyingkirlah. Maaf, Paman. Gerakan pasukan besar dari junjunganmu merupakan roda angkara murka yang akan menggilas ratusan, bahkan ribuan manusia. Aku tidak akan mundur setapak pun. Baiklah, jika begitu, aku yang akan melemparkanmu jauh hingga ke balik rumbul semak sana. Aku tidak dapat bermain-main lagi dalam situasi seperti ini. Aku harus menundukkannya dengan menunjukkan kemampuan puncakku. Raden Purbaya yang menyadari situasi yang dapat berkembang memburuk segera mempersiapkan Aji Banyu Agung untuk cepat menyelesaikan pertarungannya. 3 gerakan pembuka dari Aji Banyu Agung telah dikelarkan dan kemudian ia berdiri tegak siap menerima pukulan lawannya. Sedetik, Ki Tumpak Jala menjadi heran ketika merasakan serangannya tidak mendapatkan hambatan apapun. Tetapi kemudian keheranannya itu berubah menjadi keterkejutan yang teramat sangat manakala ia merasakan serangan dari Prabu Purbaya yang menyusup di tengah derasnya pukulan yang dilancarkan. Serangan yang membawa hawa dingin yang menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Hal mana membuat Ki Tumpak Jala tak dapat lagi menguasai dirinya. Ia menggigil kedinginan dan kemudian jatuh terkulai di tanah. Syukurlah, aku dapat membatasi serangan Bayu Agung dengan tepat. Aku harus melepaskan lawanku dari pengaruh hawa dingin yang menyerangnya.
Bagaimana, Paman? Apakah Paman masih juga akan menghalangi aku yang ingin menahan gerak angkara murka yang akan melindas para penduduk Kawali? Sepantasnya diberikan gelar Raja Pongah dan bukan Raja Suya. Aku muak melihat sikapmu itu, hai Purbaya. Baiklah, hari ini seluruh kekuatanku kutunda untuk menggilas Kawali. Tetapi seluruh kekuatanku yang telah siap tempur akan kulepaskan untuk menghadapi kehebatanmu. Ayo, kalian semua maju dan kepung Prabu Purbaya. Aku akan memberikan hadiah yang besar bagi mereka yang berhasil menusukkan pedang ataupun tombak serta menyerangkan pukulan di tubuhnya. Ayo, serang! Berhenti! Lihatlah, siapakah yang datang bersamaku? Lihatlah itu, kereta yang mendatangi kemari. Setan, apakah maunya wanita muda itu? Siapakah dia? Prabu Pancar Dumung maupun para prajurit yang hadir dibuat terperangah dengan kehadiran Cempaka yang tiba-tiba saja bersama dengan sebuah kereta kuda yang indah yang dikenal Prabu Pancar Dumung sebagai kereta kuda yang selalu dipakai istrinya, Ratu Seruni. Tidak jauh dari Prabu Pancar Dumung, sais kuda yang telah dikenal Prabu Pancar Dumung menghentikan kudanya. Dan ketika pintu kereta terbuka, debaran jantung Prabu Pancar Dumung menjadi semakin keras. Dinda Seruni. Benar, Kanda. Dinda datang kemari adalah hendak melihat sampai sejauh mana pertempuran yang telah terjadi. Sudah berapa ratus prajurit Kawali yang telah Kanda tewaskan? Berapa puluh tokoh Kawali yang Kanda telah tundukkan? Dinda Seruni, langkah Kanda terhambat karena kedatangan pengacau-pengacau itu. Ampun Gusti Ratu, hamba sama sekali bukanlah pengacau. Hamba tidak sengaja mengganggu siasat yang dilancarkan Tuanku Pancar Dumung. Siasat? Hamba yang bodoh dan tidak mengerti siasat perang tidak dapat menerima pembantaian yang dilakukan oleh para prajurit khusus Indraprasta terhadap penduduk desa yang tidak berdosa, hanya sekedar untuk membuka jalan yang aman bagi gerakan pasukan besar. Benarkah itu semua, Kanda Pancar Dumung? Kanda melakukan hal yang seperti itu? Bolehkah saya ikut bicara, Gusti Ratu Seruni? Engkau pastilah Prabu Purbaya, suami dari Cempaka yang mengajakku kemari, ya? Benar, Gusti Ratu Seruni. Jika boleh dan bersedia, saya harapkan Gusti Ratu mau bicara dengan saya dan juga Paman Prabu Kumara. Saya yakin ada sesuatu yang aneh yang terselip di antara kemelut ini. Baiklah, aku rasa Kanda Pancar Dumung pun mau menerima usul engkau, Tuan Purbaya. Marilah kita bicara di bawah pohon sana. Prabu Purbaya diiringi dengan Cempaka dan Raden Saka kemudian melangkah menuju tempat yang ditunjuk oleh Ratu Seruni. Sementara itu dari balik semak belukar muncul Prabu Kumaradewa setelah melihat tanda yang diberikan Prabu Purbaya. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan dengan redanya suasana, di balik gerumbul belukar justru meningkat kegelisahan di antara beberapa pasang mata. Setan, iblis, kembali mereka mengacaukan rencanaku. Aku tidak ingin perkembangan gila seperti ini. Kita harus mencari jalan untuk membuat mereka saling bertempur. Mari kita tinggalkan tempat ini dahulu. Ternyata mereka adalah kelompok pelarian dari Karang Sedana, yaitu Raka Parumpang dan 2 orang pembantu utamanya. Melihat perkembangan rencananya yang memburuk, ia segera bermaksud meninggalkan tempat itu. Akan tetapi,
Mau kemana kalian? Oh, siapa engkau? Keluarlah dan jangan bermain-main. Dari bisik-bisik kalian, aku dapat menyimpulkan bahwa kalianlah yang menjadi biang keladi dari keributan mereka. Keluar dan akuilah perbuatanmu pada mereka. Jika tidak, inilah akibatnya. Hei! Hiya! Suara wanita yang tidak menampakkan diri itu kemudian berubah menjadi ganas, dan tiba-tiba sinar pedang berkelebat kuning keemasan yang kemudian disusul dengan teriakan kesakitan. Keluar cepat dan katakan pada mereka dengan sejujur-jujurnya, atau aku, Nyai Kembang Hitam, akan memaksamu. Oh, tapi aku tidak tahu apa-apa, Nyai. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Apa yang harus aku akui? Setan, aku sudah mengintai tingkahmu sejak tadi, dan aku sudah mendengar dengan jelas bisik-bisikmu. Kau tidak bisa mempermainkan Nyai Kembang Hitam, tuan yang culas. Kau lihat apa yang terjadi dengan tubuh temanmu itu. Lihatlah baik-baik. Iblis, apa yang sudah kau lakukan dengan Aki Orai Kolot? Oh, tubuhnya meleleh hancur. Oh. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Keluar sekarang juga dan akui segalanya, atau aku akan datang kembali padamu dimanapun engkau berada. Aku akan memberikan hukuman yang jauh lebih mengerikan dari yang telah kau saksikan. Baik, aku akan keluar dan mengakui semua perbuatanku. Tubuh Orai Kolot yang nyaris hancur sama sekali itu membuat bergidik Raka Parumpang. Segera saja ia berlari keluar untuk menemui Prabu Purbaya, Prabu Pancardumung, dan Prabu Kumaradewa yang diikuti oleh Pandega dari belakang. Tolong! Ada hantu yang akan menggangguku! Tolong! Hei, bukankah itu Paman Raka Parumpang? Ampun Tuanku Purbaya. Ada iblis yang akan menggangguku. Tolonglah. Dia mengamuk di sana, membunuh pengawalku. Raden Purbaya mengerutkan keningnya, menyaksikan kehadiran pengkhianat Karang Sedana yang menghilang dan melarikan diri bersama dengan Ratih Pudakwangi, ibunda dari Paramita. Prabu Purbaya saling pandang penuh curiga dengan Cempaka. Belum lagi ia sempat bertindak. Tiba-tiba dari gerumbul semak di mana Raka Parumpang keluar, meluncur sebuah benda ke arahnya. Mata tajam dari Prabu Purbaya mengetahui bahwa benda itu bukanlah senjata rahasia, segera saja menangkapnya. Kain, coba kau lihat Paman Saka di gerumbul sana. Baik, Tuanku. Raden Saka melesat ke arah mana kain itu datang. Sementara itu Raden Purbaya mengamati kain di tangannya. Ada tulisan di sini. Aku persembahkan laki-laki culas yang menjadi penyebab keributan kalian, Nyai Kembang Hitam. Jangan percaya tulisan itu. Jangan percaya kata-katanya. Iblis kejam itu sudah membunuh pengawalku. Paman Prabu Kumaradewa, Kakang Prabu Pancardumung, aku tidak tahu siapa yang telah melemparkan sepotong kain ini. Tetapi di sini dijelaskan bahwa laki-laki yang baru saja datang ini adalah penyebab dari pertikaian Paman Prabu dan Kakang Prabu. Dan perlu juga untuk kalian ketahui bahwa laki-laki ini adalah Raka Parumpang yang telah merusak tatanan pemerintahan Karang Sedana beberapa waktu yang lalu, ketika aku dan istriku tidak berada di tanah Pasundan. Tetapi bagaimana aku dapat mempercayai semuanya itu? Hanya karena sepotong kecil kain itu. Ketika Prabu Pancardumung tengah berdebat dengan Prabu Purbaya, tiba-tiba dari dalam barisan kelompok pasukannya terdengar keributan. Salah seorang prajurit Indraprasta berusaha untuk mendesak maju ke depan. Aku mengenalnya. Iya, aku mengenalnya. Itu adalah orang yang membunuh kawan-kawan kita. Itu dia orangnya. Lepaskan aku.
biar aku memberitahukan Gusti Prabu. Lepaskan! Kurang ajar. Ada apa kalian ribut-ribut? Apakah kalian tidak mencari mati? Ampun tuanku, Surambi dari kelompok pengawal perbatasan ingin menghadap tuanku pada saat seperti ini. Dan hamba berusaha untuk mencegahnya, tuanku. Ampun tuanku. Hamba akan melaporkan sesuatu tentang laki-laki itu. Dialah yang dahulu membunuh 6 orang kawan hamba. Prajurit itu yang membunuhnya. Hamba bersumpah dan mengenalnya dengan baik sekali. Dia pembunuhnya. Balaskanlah sakit hati kawan-kawan hamba pada prajurit kawali yang kejam itu. Iya, baiklah. Kembalilah kau ke dalam kesatuanmu. Aku akan menyelesaikan segalanya. Terima kasih tuanku. Agaknya memang aku telah salah langkah. Aku terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan. Aku dapat mengerti sekarang apa yang sesungguhnya terjadi. Aku akan menarik pasukanku kembali. Tetapi 2 orang ini, aku minta untuk diserahkan padaku. Aku akan membawanya ke Indraprasta untuk kuadili. Aku permisi. Marilah Dinda Seruni. Maafkan aku. Tunggu dulu, Kakang Prabu Pancardumu. Kebetulan saat ini Paman Prabu Kumaradewa ada di sini. Kita dapat berbicara dan menyelesaikan segalanya di tempat ini juga. Maaf, biarlah lain kesempatan kita membicarakannya. Aku harus mengembalikan pasukanku ke Indraprasta. Paman Tumpak Jala, bawa kedua muridmu. Kita kembali ke Indraprasta. Tanpa mempedulikan laki Prabu Purbaya, Prabu Kumaradewa, Prabu Pancardumung berlalu dari hadapan mereka. Beberapa orang perwira kerajaannya yang telah diperintahkan segera meringkus Raka Parumpang dan Pandega pengawalnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Seruni meninggalkan Cempaka dan Prabu Purbaya mengikuti suaminya. Beberapa saat kemudian, suasana di sekitar perbatasan Kawali kembali menjadi sunyi. Yang masih tetap tinggal di tengah itu hanyalah Prabu Kumaradewa, Prabu Purbaya, Cempaka dan Raden Sakapalwakuna. Bagaimana Paman Saka? Apakah Paman dapat mencari tahu siapa orang misterius itu? Tidak, Tuan. Setiba hamba di Gerumbul Sema itu, hamba tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tempat itu seakan-akan tidak pernah menyembunyikan seseorang. Sungguh hebat kepandaian orang itu. Siapakah dia sesungguhnya? Iya. Agaknya orang itu adalah tokoh aneh yang tidak pernah kita kenal, Paman. Paman Raka Parumpang sendiri tidak mengenali orang itu. Tuanku, bisakah hamba melihat potongan kain itu, Tuanku? Ini, Paman. Nyai Kembang Hitam. Berarti orang itu adalah seorang wanita. Aneh. Mengapa sikapnya demikian misteriusnya? Apakah mungkin dia Gusti Prabu? Istri hamba? Maksudmu Paman Saka, Bibi Ulan? Iya, Gusti Permaisuri. Kemampuan gerak dari istri hamba jauh melebihi kehebatan dari kepandaiannya sendiri. Ia sangat mungkin untuk melakukan hal itu. Aku akan membantumu menyelidiki masalah ini, Paman Saka. Tetapi, marilah kita mengantarkan Paman Prabu Kumaradewa dahulu. Bersama dengan Raden Sakapalwakuna, Cempaka dan Prabu Purbaya mengantarkan Prabu Kumara kembali ke istananya. Prabu Kumaradewa yang juga menyadari bahwa Prabu Purbaya mempunyai kepentingan lain yang sangat penting, tidak dapat menahannya lebih jauh lagi. Beberapa saat kemudian menjelang sore hari, 3 ekor kuda berderap keluar dari gerbang kota raja. Mereka ternyata adalah Prabu Purbaya bersama dengan Cempaka istrinya dan Raden Saka. Kita tinggalkan dulu Raden Saka bersama dengan Prabu Purbaya dan Cempaka yang tengah membantu mencari anting bulan. Sementara itu, marilah kita menengok kembali suasana di hutan Loyang.
Bagus. Lakukan terus gerakan itu hingga sekuat tenaga kalian. Lakukan terus. Tidak. Aku tidak akan meneruskan latihan ini. Aku tidak mau menyiksa diriku dengan latihan gila seperti ini. Kau juga adalah iblis wanita, Lastri. Kau tidak berbeda dengan Nyai Kembang Hitam. Lakukan perintah Nyai Kembang, atau kalian semua akan mendapat hukuman. Aku tidak mau. Aku tidak peduli dengan perintahnya. Ya, aku pun juga tidak mau mengikuti perintahnya. Aku tidak takut dengan hutan lebat ini, dengan hutan loyang yang berhantu. Ya, aku akan meninggalkan hutan ini. Iya, aku tidak takut dengan ular yang dikatakan Nyai Kembang Hitam. Bagaimana dengan kalian, kawan-kawan? Kalian tidak takut dengan hukuman dari Nyai Kembang Hitam? Nyai Kembang tidak akan pernah memaafkan satupun dari warga perguruan ini yang berusaha mengkhianatinya ataupun melarikan diri. Lakukan, atau aku akan membunuhmu seperti aku membunuh Kakang Bintarung suamiku. Kembali ke barisan kalian. Belum berapa lama mereka berlatih kembali, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam memasuki gua besar di hadapan mereka. Nyai Kembang Hitam yang mereka takuti telah kembali. Mereka pun kembali berlatih dengan penuh semangat. Lakukan kembali beberapa gerakan yang tadi kuberikan. Mulai. Hup, hai, hiya, hiya. Hup, hai, hiya, hiya. Hup, hai, hiya, hiya. Hup, hai, hiya, hiya. Apa yang terjadi denganmu? Agaknya telah terjadi sesuatu dengannya. Oh, akan kulihat ke dalam. Lakukan terus latihan kalian. Aku akan menengok Nyai Kembang Hitam. Hai, hiya, hiya. Hup, hai, hiya, hiya. Akan kulihat di dalam gua sana. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Nyai Kembang Hitam? Isak. Aku mendengar isak halus. Nyai Kembang menangis. Untuk perutku masih saja jaga-jagaku. Kesalahanmu sudah terlalu jauh. Aku tidak dapat memaafkanmu. Aku tidak akan mungkin kembali padamu. Buanglah jauh-jauh keinginan yang muncul dalam hati dan sanubariku ini untuk berdampingan kembali dengannya. Siapa itu? Saya Nyai Lastri. Mau apa kau datang kemari? Mengapa tidak kau urus mereka? Oh, maaf Nyai. Saya bukanlah seorang guru yang baik. Saya tidak bisa menguasai mereka. Mereka adalah kawan-kawan saya di desa. Jadi mereka menunjukkan sikap pembangkang terhadap perguruan Kembang Hitam. Baik, mari kita lihat. Kau juga perempuan bodoh. Aku takut. Ampunkanlah mereka, Nyai. Janganlah hukum mereka. Hentikan latihan kalian dan berkumpul di sini. Siapa di antara kalian yang akan membangkang perintahku ataupun perintah Lastri? Ayo maju ke depan. Tunjukkan diri kalian. Ayo mengaku. Atau kalian semua akan mendapat hukuman. Baik, baik. Kau juga Lastri. Wanita bodoh seperti dirimu pun pantas untuk menerima hukuman. Lihatlah. Lihatlah itu pohon besar itu. Aku bersumpah akan merendam kalian di dalam air sampai kalian mampus. Jika ada satupun di antara kalian yang tidak dapat naik ke atas pohon itu. Aku tidak ingin mendengar suara-suara lemah kalian. Lakukan perintahku. Naik ke atas pohon besar itu. Atau kalian akan kurendam sampai mampus di Sungai Cimanuk. Lakukan, cepat! Hiat! Untuk sesaat, Lastri dan 14 gadis muda terperangah melihat kehebatan Nyai Kembang Hitam. Tetapi setelah ia menyadari akan perintah Nyai Kembang, ia kemudian menuju pohon besar yang ditunjuk oleh Nyai Kembang Hitam. Dengan bersusah payah, ia mulai memanjat naik. 14 gadis lainnya pun berusaha naik ke atas pohon.
beberapa di antara gadis itu jatuh kembali karena gemetar ketakutan. Tetapi ketika mereka teringat akan ancaman Nyai Kembang Hitam yang mereka takuti, mereka pun kembali berusaha naik ke atas salah satu pohon besar. Jika memang kalian ingin mampus, tetap tinggal di bawah pohon itu. Cepat naik! Aku tidak ingin melihat satupun di antara kalian yang tinggal di bawah pohon. Lakukan seperti yang dilakukan Lastri. Naik terus hingga ke atas sekali. Karena ketakutan yang teramat sangat, 14 gadis muda itu akhirnya berhasil naik ke atas pohon besar. Sementara itu beberapa laki-laki yang juga berasal dari desa Haurgelis tertegun melihat kemampuan gadis-gadis muda itu naik ke atas pohon. Bagus. Kalian adalah murid dari perguruan kembang hitam yang hebat. Nah, sekarang turunlah dari pohon itu. Aku akan menyambung sulur itu hingga ke bawah sini. Setelah menyambung sulur pohon besar itu hingga dekat ke tanah, Anting Wulan kembali memerintahkan murid-muridnya yang kini berada di ketinggian 6 tombak di atas pohon besar untuk turun kembali ke bumi. Ayo, sekarang turunlah cepat dengan mempergunakan sulur yang telah aku buat. Cepat dan jangan berpikir terlalu panjang. Lakukan cepat, Endah. Yasin. Kembali, gadis-gadis muda dari desa Haurgelis memaksakan dirinya untuk turun melalui sulur yang dibuat Nyai Kembang Hitam. Satu persatu mereka merayap turun, sampai akhirnya mereka semua tiba di tanah kembali. Bagus, kalian telah melakukannya dengan baik. Itu berarti kalian semua bukanlah gadis-gadis yang bodoh. Sekarang beristirahatlah kalian. Nanti malam kalian berkumpul kembali di tempat ini. Kita akan berlatih hingga menjelang pagi. Ingat, jangan ada satupun di antara kalian yang mencoba-coba untuk melarikan diri. Aku tetap pada pendirianku semula, bahwa matilah hukumannya. Kemudian Anting Wulan mendekati Lastri, dan dengan sikap yang kembali manis, Anting Wulan menyapa pembantu utamanya. Di manakah kalian putraku, Lastri? Dia sedang dijaga oleh Mak Liwung. Itu dia, Nyai. Saya ambilkan. Tidak usah. Aku akan beristirahat dulu beberapa saat. Tolong jangan biarkan ada seorang pun yang menggangguku. Beristirahatlah baik-baik engkau juga, Lastri. Ya, Nyai. Saya akan lakukan hal itu. Aneh sekali Nyai Kembang Hitam. Sikapnya berubah-ubah dalam sekejap. Beberapa saat yang lalu begitu galaknya bagaikan seekor harimau betina. Tetapi sekarang sikapnya telah berubah demikian lembutnya padaku. Oh, kasihan sekali Nyai Kembang. Aku yakin pasti ia telah mengalami suatu hal yang mengguncangkan kehidupan rumah tangganya. Dari isak dan ratapnya, aku dapat meraba sedikit masalahnya. Tanganku sakit, pecah-pecah dan berdarah. Beberapa kulit di bagian kaki dan pinggulku. Hukuman Nyai Kembang benar-benar luar biasa. Aku harus beristirahat. Mungkin nanti malam aku akan menerima kembali latihan yang berat.
Oh, benar-benar gila. Kita harus melarikan diri dari tempat ini. Ya, tetapi bagaimana caranya, Pandan? Bagaimana caranya? Kau katakan bagaimana caranya? Benar-benar buntu sudah otakmu itu, Wadul. Iya, sudah tentu kita tinggalkan tempat ini sejauh-jauhnya. Kita cari tempat lain yang lebih baik untuk bertempat tinggal. Lalu, bagaimana dengan ancaman wanita itu? Dengan hantu dan iblis yang menjaga lingkungan hutan ini. Kau harus mencari jalan yang lebih baik, Panda. Bodoh, pengecut kau, Wadul. Jika kau memang tidak mau, aku akan pergi sendiri. Lalu bagaimana dengan kawan kita lainnya? Ki Cangkara. Aku tidak mau mengambil risiko melarikan diri dengan orang tua bodoh seperti dia. Aku mengajakmu karena aku tahu kau masih mempunyai kekuatan untuk lari menjauhi hutan loyang ini. Lalu bagaimana dengan anakmu, Lastri? Tentu saja aku akan mengajaknya serta. Lihatlah itu, sebentar lagi hari menjadi gelap. Aku akan mempergunakan waktu ini juga. Dan manakala wanita itu menyadari hari sudah menjadi gelap dan aku sudah berada jauh dari tempat ini. Persetan, jika kau masih mau diperbudak oleh wanita iblis itu, aku akan mencari anakku, Lastri. Lastri, Lastri, Lastri. Ayah, ada apakah datang kemari, Ayah? Datanglah kemari. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ayah hendak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Nyai Kembang Hitam. Lastri, kau adalah anakku. Datanglah kemari. Aku ini ayahmu, ingin bicara denganmu. Baiklah, waktuku untuk beristirahat terlalu sedikit. Aku tidak bisa melayani ayah terlalu lama. Baiklah, kemarilah. Lastri kemudian meninggalkan kelompoknya. Kelompok wanita yang dibatasi pagar yang terbuat dari ranting dan cabang pohon yang tidak boleh dilalui oleh kaum laki-laki. Jauh di sekitar belukar yang gelap, Ki Pandan menceritakan tentang maksud dan tujuannya. Akan tetapi, tidak. Aku tidak setuju dengan rencana ayah. Aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Aku akan tetap bersama-sama dengan Nyai Kembang Hitam di hutan ini. Anak bodoh. Iblis wanita yang kejam itu yang telah menyiksamu masih juga kau bela. Ayo, tinggalkan tempat ini. Ayo, Lastri. Ayo, kita pergi sekarang. Lepaskan tangan saya. Atau saya akan berteriak memanggil Nyai Kembang Hitam. Setan. Agaknya engkau sudah terkena pengaruh iblis wanita itu. Pantas saja kau membelanya. Kau membunuh suamimu sendiri. Baiklah, jika kau tidak mau pergi meninggalkan tempat ini bersamaku, aku akan pergi sendiri. Sampaikanlah perbuatan ini padanya. Aku mau pergi. Ki, tunggu aku, Ki. Bagus, kau ingin menyertaiku, Wadul. Ayo cepat. Biarlah ayah pergi dari tempat ini. Aku tidak akan memberitahu Nyai Kembang Hitam. Mudah-mudahan beliau berhasil menyelamatkan diri dari hutan loyang ini. Lastri kembali ke kelompoknya. Ia kembali merebahkan diri melepaskan kepenatannya. Tetapi keadaannya saat ini menjadi berubah sama sekali. Pikirannya gelisah, kepalanya mendadak menjadi pusing teramat sangat. Lastri menjambak rambutnya keras-keras dan berusaha untuk menahan isap dan air matanya. Sementara itu di tengah kelebatan hutan loyang, Ayo Wadul, lari terus. Kita harus berada sejauh-jauhnya menjelang malam menjadi gulita. Ayo,
cepat. Cepat, kelepatan dedaunan pohon-pohon besar itu sudah hampir menghabiskan sisa-sisa sinar matahari. Ayo, terus lari cepat, Wadul. Ayo. Mataku sudah mulai tidak awas lagi. Hari sudah menjadi semakin gelap. Tolong kau, ayo cepat. Jangan sia-siakan sisa-sisa matahari yang memberikan sinarnya untuk kita meninggalkan tempat ini, Wadul. Ayo cepat. Iya. Oh, gelap. Tuh, sudah. Suasana di sekitar kita, Pandan, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak dapat melihat dirimu lagi, Pandan. Jangan khawatir, Wadul. Walaupun perlahan-lahan, kita akan tetap berjalan meninggalkan hutan ini. Aku membekali diriku dengan batu api dan obor kecil. Nah, ini, Wadul. Kemudian Ki Pandan mengeluarkan batu api dari dalam sakunya. Dan beberapa saat kemudian, cahaya kecil dari obor yang menyala di tangan Ki Pandan seakan-akan memberikan nafas baru bagi Ki Wadul yang sudah menjadi ketakutan setengah mati. Apa yang akan kita lakukan, Pandan? Cahaya obor ini hanya menerangi tempat ini saja. Cahayanya tidak lebih dari 2 tombak di hadapan kita. Ya, kita akan terus melangkah sampai tengah malam, Wadul. Dan saat tengah malam, baru kita beristirahat. Dan sebelum fajar, kita sudah harus berjalan lagi. Kita harus dapat menjauhkan diri dari wanita iblis itu, Wadul. Ayo. Iya, Pandan. Kembali Ki Pandan mengajak Ki Wadul untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memasang mata baik-baik, memandang jauh ke muka, berusaha menembus semak-semak yang dapat dilalui. Kesunyian yang sekali-kali dipecahkan oleh suara binatang malam membuat jantung mereka seakan-akan hendak berhenti. Kita berhenti saja di sini, Pandan. Aku justru khawatir langkah kita ini menuju tempat hewan-hewan buas itu. Wadul, kita tidak pernah tahu di mana tempat kita sekarang berada. Justru mungkin saat ini kita berada di sarang hewan-hewan buas. Sudahlah, mari kita lanjutkan kembali langkah kita. Ayo, Wadul. Tidak. Aku tidak mau melanjutkan perjalanan ini. Di muka kita pastilah merupakan sarang iblis. Dengar itu, Pandan. Suara burung hantu itu merupakan pertanda hadirnya iblis-iblis di hutan ini. Kita kembali saja, Pandan. Kau bodoh, Wadul. Kau gila. Lihat ke belakangmu. Kau kira mundur ke belakang akan lebih baik bagi kita? Nah, dengarlah itu. Suara hewan-hewan hutan itu tidak terdengar lagi. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Wah, suara jengkrik pun tiba-tiba lenyap, Pandan. Wah, pertanda apakah, Pandan? Wah, aku takut. Kau ini benar-benar pengecut, Wadul. Mendengar suara hewan-hewan itu, kau ketakutan. Sekarang suara itu tidak terdengar lagi, kau justru semakin gemetar. Bodoh kau, tolol. Jika kau tidak mau melanjutkan perjalanan ini, Wadul, aku akan tinggalkan kau di tempat ini. Selamat tinggal, Wadul. Jangan tinggalkan aku, Pandan. Jangan tinggalkan aku dalam kegelapan seperti ini, Pandan. Tunggu aku. Aku ikut denganmu. Mereka terus melanjutkan langkah mereka dengan cepat dan hati-hati. Tetapi langkah kedua pelarian itu tiba-tiba saja terhenti ketika melihat sesosok wajah yang menakutkan di ujung cahaya obor mereka.
Apa itu, Paman? Ular wadul. Iya. Ular mundur, lari wadul. Lari. Kau wadul, lepaskan bajuku. Lepaskan, aduh. Jangan pegang bajuku, tolol. Lepaskan wadul. Tapi jangan tinggalkan aku, Paman. Kau meninggalkan aku. Tunggu. Lepaskan peganganmu. Ki Wadul yang sangat ketakutan memeluk erat-erat temannya hingga keduanya berkeliling di semak. Obor di tangan Ki Pandan yang jatuh menjadi padam seketika. Untuk beberapa saat keduanya terdiam. Suasana di hutan yang gelap itu kembali dicekam oleh kesunyian. Tetapi tidak beberapa lama, tiba-tiba kesunyian itu kembali dipecahkan oleh teriakan yang menyeramkan. Teriakan yang menyeramkan menggema di kawasan hutan loyang yang gulita. Tetapi beberapa saat kemudian, kesunyian pun kembali melahap di sekitar hutan itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang.